Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ABS 29. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan mereview menu-menu yang ada di website PPNI. Nah, langsung saja teman-teman, kita buka Chrome ya. Setelah itu kita klik ppni.ina.org ya teman-teman. Lalu teman-teman enter. Nah, maka akan muncul tampilan website dashboard website PPNI yang warnanya merah seperti ini teman-teman, dengan bertulisan Persatuan Pelawat Nasional Indonesia. Untuk selanjutnya teman-teman, di bawah ini ada beberapa menu yang mulai dari membership, registrasi, jurnal, dan konsultasi teman-teman ya. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke membership. Jadi tinggal teman-teman klik membership ini. Nah, nanti akan ada tampilan login box seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan username dan password yang sudah teman-teman punya. Biasanya teman-teman sudah punya, per anggota itu otomatis sudah punya, sesuai dengan nomor NERA teman-teman masing-masing. Oke, kita langsung login ya teman-teman. Kalau sudah kita masukkan user dan password, kita langsung login saja. Akan ada pemberitahuan seperti ini teman-teman. Pemberitahuan update data diri kepada saudara Mawar. Silahkan Anda melengkapi data sebagai berikut: data pribadi dan mengisi form. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Untuk halaman selanjutnya kita akan dibukakan halaman seperti ini teman-teman. Jadi halaman dashboardnya seperti ini. Ini kita sudah masuk di akun masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu pengaturan akun, data pribadi, PKB, patuh etik, data virtual akun, dan perizinan SIPP. Ini kayaknya menu baru teman-teman, perizinan SIPP ini. Cuma saya tidak tahu, nanti kita lihat bareng-bareng saja. Nah, pertama untuk pengaturan akun, di sini teman-teman bisa mengganti password dan email teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti email, di sini langsung bisa klik emailnya teman-teman dan simpan. Nah, begitu juga kalau teman-teman mau mengatur username di sini di sebelah kanan, itu teman-teman tinggal ganti username-nya ke username yang baru. Setelah itu teman-teman simpan. Sama halnya untuk password juga ada di sini teman-teman, di bawahnya masukkan password baru lalu simpan. Begitu ya teman-teman. Itu untuk pengaturan akun. Nah, di bawah pengaturan akun di sini ada data pribadi teman-teman. Data pribadi ini ada beberapa poin. Ada 7 poin teman-teman, yaitu nomor 1 identitas pribadi. Nah, secara otomatis identitas pribadi ini adalah identitas kita teman-teman. Mulai dari foto, nama, KTP, tanggal lahir, dan sebagainya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman yang belum lengkap, ini biasanya harus dilengkapi teman-teman, mulai dari nama, jenis kelamin, foto, KTP, email, dan nomor telepon. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya di bawahnya ini ada pendidikan teman-teman. Pendidikan di sini ini adalah untuk teman-teman apakah pendidikannya. Nah, di sini di pendidikan sendiri yaitu riwayat fakultas teman-teman. Seumpama teman-teman juga ada D3 terus lanjut ke S1 atau S2, nanti akan muncul di sini teman-teman. Kalau teman-teman input datanya, jadi akan muncul secara otomatis. Di bawahnya pendidikan, di situ ada tempat kerja utama. Tempat kerja utama di sini, ini teman-teman kalau di input akan muncul teman-teman. Boleh diisi atau tidak. Cuma kalau dari kita atau dari saya, tidak ada salahnya diisi aja, tidak apa-apa. Nah, setelah di tempat kerja utama, di sini di bawahnya ada tempat praktik. Nah, di sini teman-teman apakah punya tempat praktik atau melakukan praktik mandiri di rumah. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan praktik, teman-teman bisa menginput datanya di sini. Kalau tidak, ya dikosongin, tidak apa-apa. Lalu kita beralih ke bawahnya data keanggotaan teman-teman. Nah, data keanggotaan di sini sendiri itu adalah informasi pembayaran iuran teman-teman, fokusnya ke iuran per tahun. Di sini sudah ada mulai dari
tahun 2018 itu akan terdata sampai tahun yang terbaru saat ini, teman-teman. Jadi untuk 2017 ke bawah itu tidak terdata. Nah, selanjutnya di bawahnya data keanggotaan itu ada kartu anggota. Nah, kartu anggota di sini teman-teman bisa mencetak sendiri, teman-teman, karena kadang kartu anggota kita sudah hilang, masa expirednya sudah lewat, boleh teman-teman cetak yang terbaru di sini, teman-teman. Lalu selanjutnya di bawah kartu anggota itu ada mutasi keanggotaan, teman-teman. Nah, mutasi keanggotaan di sini, teman-teman, jika mau pindah dari DPK atau tempat PPNI 1 ke PPNI 2, ya teman-teman bisa mengajukan dari sini, mulai dari nomor anggota, nama, provinsi, dan komisariat. Itu untuk data awalnya, teman-teman. Nah, untuk PPNI kota atau kabupaten yang teman-teman tuju, teman-teman tinggal cari di sini, teman-teman. Seumpama mau Aceh kemana gitu, teman-teman tinggal Jawa Barat, Jawa Timur, tinggal teman-teman isi kotanya mana, komisariatnya mana. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi nanti keterangannya teman-teman isi aja, keterangannya contoh teman-teman sudah pindah tempat kerja ke tempat ini, begitu ya. Jadi sama, setelah ini diisi tinggal teman-teman simpan. Nah, nanti akan diproses oleh PPNI yang sebelumnya. Dengan catatan teman-teman konfirmasi ke PPNI yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di bawah data pribadi, di situ ada PKB, teman-teman. Pendidikan keperawatan berkelanjutan. Di sini juga ada 5 poin di bawahnya, yaitu petunjuk teknis, teman-teman. Di bawahnya ada permohonan melakukan PKB. Di bawah permohonan melakukan PKB, di situ ada borang pengisian. Nah, setelah borang, di bawahnya ada buku log. Nah, di bawah ini, di bawahnya buku log, di situ ada rangkuman penilaian. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada patuh etik, teman-teman. Jadi ini selesai, kita lanjut ke patuh etik. Nah, patuh etik ini adalah surat pernyataan mematuhi kode etik keperawatan Indonesia. Jika teman-teman membutuhkan, tinggal teman-teman download yang sini, teman-teman. Yang sebelah kanan ada tulisan download. Teman-teman download, klik download. Jadi dia akan proses download, teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman print saja. Itu jika teman-teman butuh untuk pembuatan STR baru. Biasanya sih diminta surat mematuhi kode etik. Nah, di bawahnya patuh etik ada data virtual akun, teman-teman. Nah, data virtual akun sendiri ini adalah data untuk membuat virtual akun pembayaran, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat nomor virtual akun untuk bayar iuran per tahun, tinggal teman-teman klik tahun berapa, setelah itu create yang VA ini, teman-teman, virtual akun. Jadi akan muncul kodenya yang seperti ini, yang di bawah ini. Nah, untuk pembayarannya ini sudah tertera sekian, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Mudah sekali kok, teman-teman. Di bawahnya data virtual akun ini perizinan SIPP. Ini kayaknya menu baru, teman-teman. Menu baru yang saya juga kurang paham apa berfungsi, sudah difungsikan atau enggak. Cuma yang pasti kalau di daerah kami ini masih belum difungsikan. Di sini ada praktik mandiri dan praktik layanan. Namun untuk saat ini menu perizinan SIPP ini masih belum difungsikan, teman-teman. Dan ini pun juga menu baru, begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, baik. Itu adalah salah satu penjelasan menu-menu dari website PPNI. Semoga menu-menu atau penjelasan tadi bisa bermanfaat, teman-teman. Jika masih ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanya atau komen di bawah. Insyaallah saya jawab. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan like ya, teman-teman. Jika perlu, kirim ke teman-teman yang lain yang dirasa membutuhkan agar informasi ini nyampe ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.